Tim singer. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa gitu dong ya, mesti selalu luar biasa. Lama-lama saya identik loh sama Pastor Anto. Di mana ada Tommy situ ada Pastor Anto ya. Di Mount Hermon ada Tommy, ada Anto. Di Pelayanan Blessing ada Tommy, ada Anto. Di One Heart Ministry ada Tommy, ada Anto. Kingdom and Wealth Ministry ada Tommy, ada Anto. Di mana ada Tommy, di situ terlihatlah Anto sedang berada di dekatnya. Gitu ya. Luar biasa. Saya diberkati bisa melayani dengan hambanya, Pastor Anto. Ya, Pastor namanya Pastor Yanto Sanfaat akan menjadi master teologi. Haleluya. Ke depan. Ya, bersiap-siap. Jadi sering-sering dipanggil lah dia untuk bisa melayani tempat ini. Baik, Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini saya akan berbicara tentang Yesus dan kerajaannya. Penting sekali. Kenapa saya perlu sampaikan ini dan saya didorong oleh Tuhan untuk menyampaikan hal ini. Karena pertama-tama Bapak Ibu harus mengetahui bahwa Yesus dan kerajaannya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Itu dulu kita harus tahu. Kita harus mengerti Yesus dan kerajaannya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Yesus dan kerajaannya sekali lagi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan pesan yang disampaikan Tuhan Yesus dan kerajaannya itu tidak dapat dipisahkan. Karena Yesus membawa pesan Injil kerajaan dimanapun dia berada. Seluruh keberadaan Yesus selama dia melayani 3,5 tahun di tengah-tengah dunia ini. Itu gak pernah keluar dari kerajaan yang dia bawa di tengah-tengah dunia. Dan dia manifestasikan di tengah-tengah dunia. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini waktu saya dituntun Tuhan untuk berbicara tentang Yesus dan kerajaannya, artinya kepenuhan Kristus sebagai Tuhan yang kita terima dan kita imani sebagai Raja dalam kehidupan kita, Juru Selamat dalam kehidupan kita adalah pribadi yang membawa kita bukan hanya untuk diselamatkan di dalam Dia, tapi juga untuk berada di dalam kerajaannya. Yang setuju katakan amin. Kayaknya kurang yakin ini aminnya. Bapak Ibu tahu nggak bahwa keselamatan di dalam Yesus bukan hanya membawa engkau untuk mengalami penebusan. Engkau dibayar dan harganya telah dibayar lunas loh. Engkau telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Oleh apa? Darah Yesus. Darah Yesus membeli kita. Darah Yesus merebut kita dari kuasa kegelapan. Darah Yesus membuat kita dikuduskan dan dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari buka dulu Ibu Odi, kita mengalir aja ya. Ibrani 12 ayat 28. Bisa dibuka? Saya akan mulai mungkin dari sini. Saya akan mengalir ya. Saya akan mengalir. Ibrani 12 ayat 28. Kita akan melihat ini. Ibrani 12 ayat 28 kita baca sama-sama yang ini soalnya mengenai kita loh. Yang kuat 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan, stop dulu, kita sama-sama. Saya mau dengar suaranya. Pagi hari ini jangan ada yang diem, jangan ada yang ngomongnya jangan gini nih. Jadi karena kita menerima kerajaan, nggak kedengeran suaranya saudara. Yang kuat sore pagi hari ini semangat, amin. Hari ini kita semangat karena kita ingin menerima pengertian mengenai Yesus dan kerajaannya. Sama-sama kita dengan kuat kita baca ayat ini 1, 2, 3. Jadi karena marilah dan dengan cara dengan haleluya. Ayat ini berkata ini, jadi karena kita, coba lihat kiri kanan belakang depan, kamu, itu tuh kamu tuh, bilang gitu, lihat kiri kanan belakang depan nih. Jadi karena kita itu kamu, lihat dulu kiri kanan, bilang itu kamu loh, itu tuh yang ada di situ tuh, yang di Ibrani 12 ayat 28, itu tuh kamu, kiri kanan belakang depan kamu. Karena kita menerima, berarti ada yang memberi dong, betul ya? Menerima berarti ada yang memberi. Kalau tidak ada yang memberi, maka kita nggak bisa menerima apapun. Kita menerima. Di sini menerima artinya gini,
ada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kerajaan itu bagimu. Dan ini bukan karena engkau baik, bukan karena engkau layak, bukan karena engkau cukup memiliki kriteria di hadapan Tuhan untuk engkau menerima kerajaannya. No, ini kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kehidupan kita. Maka dikatakan ini, kita menerima. Aduh Tuhan, kita menerima. Kita menerima. Yakobus 1 dikatakan seperti ini. Segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Aduh Tuhan, kok dibawa ke ayat situ ya. Luar biasa engkau, ajaib mulia. Kita buka aja sama-sama supaya kita bisa mengetahui dengan jelas bagaimana ayat itu berbicara kepada kita semua. Amin. Amin. Nah, supaya kita mengetahui bahwa inilah yang diberikan. Yakobus 1 ayat 17, Bu Odi coba dibuka dulu. Haleluya. Yakobus 1 ayat 17. Kita akan baca, kita akan banyak sering-sering baca bareng-bareng ya. Firman Tuhan kita katakan, kita bersama-sama perkatakan keluar dari mulut kita. Ada firman Tuhan ya, Rasul Yohanes berkata gini, karena aku percaya maka aku berkata-kata. Karena kita memiliki roh iman yang sama, maka karena kita percaya maka kita memperkatakan apa yang kita percayai. Apa yang kita percaya perlu diperkatakan. Makanya firman Tuhan di Efesus 6 dikatakan pedang roh. Engkau diberikan pedang roh yaitu firman. Tapi seringkali kita tidak mempergunakan pedang roh atau firman itu keluar dari mulut kita. Sehingga apa? Hidup kita gampang mengalami stres. Hidup kita gampang mengalami tekanan. Hidup kita gampang mengalami masalah dan kita sepertinya mengalami jalan buntu, putus asa dan banyak dan tidak. Sekarang ini kita sedang melihat loh. Semakin banyak eskalasinya. Orang-orang tuh yang di apartemen di lantai 17, 18 bunuh diri dari atas terjun ke bawah. Apa? Keputusasaan membuat seseorang tidak memiliki pengharapan. Waktu mereka tidak memiliki pengharapan karena mereka tidak tertanam di dalam firman yang mereka mengerti. Dan firman itu bukan hanya engkau baca tapi engkau perkatakan. Karena aku percaya kata Rasul Paulus maka aku berkata-kata. Firman itu harus diperkatakan. Kita perkatakan firmannya. Yakobus 1:17, 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saya jelaskan ayat ini ya. Ayat ini berkata gini, daripada di pihaknya Tuhan, itu kalau dia sudah memberikan berkat, itu tidak ada perubahan. Kalau Tuhan bilang gini, aku akan memberkati engkau dengan segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Itu dia gak mungkin berubah. Makanya dikatakan sih tidak ada perubahan. Kalau Tuhan sudah menetapkan dirinya untuk memberikan kasih karunia yang besar dalam kehidupanmu, tidak ada satupun yang dapat merubah keputusan Tuhan untuk memberikan kasih karunia-Nya dalam hidupmu. Tidak ada yang dapat merubah keputusan Tuhan untuk memberikan setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Tidak ada perubahan dan apa? Bayangan karena pertukaran. Nih dengar ya, waktu Tuhan ingin memberikan kasih karunia-Nya, gak mungkin ketukar sama orang lain. Tuhan punya karunia-Nya atas hidupmu. Tuhan punya pemberiannya dalam hidupmu. Kalau dia udah kasih ke kamu, gak mungkin tertukar sama yang lain. Itu gak mungkin. Jadi jangan pernah cemburu kalau orang lain sepertinya kelihatannya lebih diberkati daripadamu. Enggak loh. Karena apa? Engkau tahu gini, bagian yang akan kau terima dari Tuhan, itu gak mungkin tertukar. Gak mungkin apa yang udah Tuhan mau kasih ke kamu, itu langsung lari pemberiannya kepada tetangga sebelah, gak mungkin. Itu pasti engkau terima, karena apa? Tuhan sudah menentukan segala pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Perjalananmu sudah dijamin di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Tuhan berkata, aku akan berikannya kepadamu. Satu ayat lagi, aduh Tuhan Yesus, engkau baik, engkau ajaib. Satu ayat lagi berbicara seperti ini. Ini ayat luar biasa, Lukas 12 ayat 32, Bu Odi bisa buka. Lukas 12 ayat 32, kita akan banyak-banyak deklarasi firman ya pagi hari ini ya. Khususnya hal yang berkaitan dengan kerajaannya. Dikatakan gini, Lukas 12 ayat 32 dikatakan seperti ini. Mari kita baca 1, 2, 3. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu apa? Memberikan kamu apa? Memberikan pada kamu apa?
ada satu pernyataan yang kuat di sini waktu Tuhan Yesus berkata, karena Bapakmu, Bapakmu lihat, dia kata gini, telah berkenan. Kalau Bapa sorgawi telah berkenan, apapun akan dia kasih dalam kehidupan kita. Percaya sama saya. Apalagi ini satu ayat yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri. Gak usah takut, hai kamu kawanan kecil. Kamu nih orang-orang percaya mungkin yang dimusuhi oleh dunia. Mungkin orang-orang percaya yang engkau karena imanmu mengalami penganiayaan di dalam Kristus. Engkau orang-orang Kristen yang percaya kepadaku. Ya engkau teguh berdiri dalam iman. Berjalan di dalam iman. Terus mendeklarasikan imanmu. Dan engkau mengalami penyiksaan penganiayaan. Jangan takut kata Tuhan. Karena Bapamu, hai kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberikan kerajaan itu. Kepada siapa? Kepada kamu. Coba lihat kiri kanan. Hei Bapa berkenan loh memberikan kerajaannya bagimu. Bilang gitu dong. Kasih tahu kiri kananmu. Amin. Jadi Yesus dan kerajaannya adalah realita yang tidak bisa terpisahkan. Kuasa yang bekerja di dalam setiap perjalanan Yesus selama 3,5 tahun adalah kuasa yang bekerja karena Roh Kudus menyertai. Dan satu kali Yesus berkata, kalau aku mengusir setan di dalam kekuatan kuasa Roh Tuhan, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Satu kali Tuhan berjalan mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit. Kuasa yang sama yang Tuhan perlihatkan 2.000-3.000 tahun yang lalu untuk mereka melepaskan, untuk Tuhan Yesus melepaskan, menyembuhkan, dia membangkitkan, bahkan membawa banyak orang dalam terobosan. Kuasa yang sama itu berlaku loh saat ini untuk kita, buat Bapak, Ibu, dan saya. Itu berlaku. Ibrani 13 berkata apa? Yesus tidak pernah berubah atau tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita dong. Dia dahsyat. Yesus dan kerajaannya tidak pernah dipisahkan. Dan sebenarnya di dalam Kristus kita, Yesus dan kerajaannya adalah realita yang tidak dapat dipisahkan. Bapak Ibu sadar gak? Kita mungkin menyadari Yesus dan kerajaannya adalah realita yang tidak bisa terpisahkan. Tapi sadari gak sebenarnya kita di dalam Yesus dan kerajaannya adalah realita yang sebenarnya tidak bisa terpisahkan. Masa sih itu firman? Bukan saya. Seperti layaknya waktu Tuhan Yesus berkata seperti ini ya. Waktu dia sedang berjalan dan memberitakan Injil. Dia berkata di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya gini, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan kerajaan Bapa adalah satu. Aku dengan orang-orang yang mengalami penebusan. Mereka yang sudah aku tebus dengan darahku. Mereka yang sudah aku panggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam kerajaanku yang ajaib. Aku dan mereka yang aku telah tebus. Dan Bapa dan kerajaannya adalah satu sebenarnya. Gak bisa dipisahkan. Oh Tom, saya ngerti kok mengenai keselamatan. Oh Tom, saya ngerti dalam Yesus saya telah ditebus, darahnya membasuh saya. Dan saya memiliki kepastian akan sorga atau kerajaannya. Betul, tapi bukan nanti, saat ini. Waktu engkau ada di bumi. Engkau sedang berjalan di dalam realita Yesus yang adalah juru selamat kita. Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Yesus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kerajaan Yesus yang kita terima dari Bapa sebagai satu jaminan bahwa sepanjang kehidupan kita dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kerajaannya itulah yang akan menyediakan segala sesuatu dalam kehidupanmu. Percaya gak kita di situ? Banyak orang percaya akan keselamatan masuk sorga. Tapi banyak yang ragu bagaimana hidupnya itu sebenarnya berjalan di dalam dimensi kerajaan itu. Ragu. Masa sih Pak? Itu dia. Kenapa banyak orang Kristen kalah dalam kehidupan? Kenapa banyak orang Kristen takut misalnya dia diminta ada orang kerasukan, kita diminta, ayo dong kamu coba nih lepasin, ada orang nih kerasukan. Ada orang sakit menumpangkan tangan atas orang sakit pun masih takut. Kenapa? Orang percaya sebenarnya kalau saya akan mengulang ayat ini selalu muncul dalam hati saya. Kolose 1 ayat 13, kamu, saya dan Bapak Ibu semua, itu semua dulu ada kegelapan.
Tapi Tuhan datang, dia melepaskan kita dari kegelapan. Yang setuju katakan amin. Katakan dalam diri, kepada dirimu sendiri, aku tidak lagi ada di dalam kegelapan. Katakan itu. Sekali lagi, aku tidak lagi ada di dalam kegelapan. Dan aku telah dilepaskan dari kegelapan. Dan dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus. Aku sekarang ada dalam kerajaan Yesus. Siapa itu? Lihat kiri kanan. Kamu itu warga kerajaan sorga. Kamu loh. Semua warga kerajaannya Yesus. Yesus ya raja, dia ada di sana, dan kita sebenarnya waktu kita ada di bumi, kita bagian dari kerajaan itu. Haleluya. Bapak Ibu gak exciting ya? Saya exciting banget loh, karena saya lagi melihat penggenapannya. Saya lagi melihat penggenapan di mana dimensi kerajaan menyertai keberadaan orang percaya. Selayaknya Yesus yang dulu berjalan 3,5 tahun di dalam dimensi kerajaan itu, orang percaya sebenarnya di dalam Kristus berjalan di dalam dimensi kerajaan yang sama. Haleluya. Haleluya. Nanti akan dibukakan lebih lagi. Tapi hari ini secara spesifik waktu saya lagi merenungkan apa yang mau saya sampaikan, Tuhan memberikan kepada saya Matius 18 ayat 1 dan 5. Kita baca sama-sama ya. Haleluya. Yuk. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus manggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ayat 5, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut. Amin. Ke ayat 1 dulu, Bodi di atas. Amin. Di dalam perjalanannya, Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya nih. Di dalam pelayanan. Waktu sedang berjalan bersama Yesus dalam pelayanan, tiba-tiba murid-muridnya tuh menyadari, Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Murid-muridnya juga bisa nyembuhin orang sakit. Yesus bisa mencelikan orang buta, murid-muridnya diberikan seperti mendapatkan pengurapan yang sama juga untuk menyembuhkan orang buta. Mengusir setan-setan, murid-muridnya ini juga bisa mengusir setan-setan. Ngerti ya? Kalau Bapak sama Ibu ada di zamannya Tuhan Yesus dan sedang ikut pelayanannya Tuhan Yesus pada saat itu. Itu exciting. Pasti, Tuhan dahsyat banget. Setan-setan kok bisa keluar ya waktu saya mengusir setan-setan itu di dalam namamu. Mereka bilang begitu. Tapi ada satu titik di waktu mereka sudah melihat banyak mujizat terjadi. Banyak tanda-tanda keajaiban terjadi menyertai perjalanan mereka. Mereka lupa bahwa yang bisa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, itu bukan mereka, tapi di dalam nama Yesus. Timbullah satu kesombongan di dalam keberadaan murid-muridnya. Kesombongan itu muncul, baru deh mereka saling gini, gue yang paling terbesar di antara lu semua. Ya kan, misalnya ketiga anak Petrus dan kedua anak Zebedeus yaitu Yohanes, Yakobus merasa dirinya karena gue paling dekat sama Tuhan Yesus nih. Gue paling besar daripada yang lain. Enggak lah, gue yang paling dekat sama Tuhan. Kalau kita biasanya lagi dekat-dekat sama pemimpin rohani kan. Kalau kita lagi dekat sama pemimpin rohani, kita merasa seperti ini. Gue lagi dekat sama Pak Hari. Gue kenal Pak Hari nih. Gue paling dekat sama Pak Hari. Lu mah jauh, lu mah gak kenal Pak Hari sama Bu Karlina. Gue yang paling dekat sama mereka. Lu mah siapa gitu. Kayak merasa diri kita tuh orang yang udah paling kenal, paling dekat, paling punya posisi itu ya. Misalnya dalam jabatan gereja atau apa. Tapi gini, waktu mereka lagi ribut nih. Mereka ribut tentang siapa sih yang terbesar sampai nanya kepada Tuhan. Tuhan, siapa sih yang terbesar dalam kerajaan sorga? Saking mereka ribut-ributnya, siapa sih? Kayaknya pengen mendapatkan konfirmasi. Mungkin aja Tuhan bilang, kamu yang terbesar Petrus.
kamu luar biasa gitu ya. Atau mungkin dia bisa berkata, Yohanes, kamu yang selalu tidur di dada saya, kamu yang paling dekat, kamu yang terbesar. Enggak loh. Tuhan Yesus tidak menunjuk kepada salah satu dari murid-murid itu. Dan Yesus gini loh, asiknya nih, Yesus panggil anak kecil. Duduk dekat dia, asik. Ya kan? Murid-muridnya bingung. Apa yang gua tanya, jawabannya kok apa nih? Kok yang dibawa anak kecil nih? Gitu. Waktu semua kayaknya merasa dirinya hebat, dirinya udah yang paling diurapi, bisa nyembuhin orang sakit. Gua nih yang paling diurapi, gua nih yang paling hebat. Semua kayaknya ada kebanggaan diri. Tuhan panggil lu anak kecil sini. Kamu duduk sini ya. Tuhan Yesus bilang gini nih. Tuhan Yesus bilang gini. Naik ke atas. Ayat 3, Bodi. Ayat 3. Begini. Aku berkata kepadamu ya. Dia bilang tuh kepada murid-muridnya. Aku berkata kepadamu. Sungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Ups, udah ngikut Yesus, tapi belum bertobat. Tanda-tanda menyertai. Orang bisa sembuh. Setan-setan diusir. Kok bisa? Tapi Tuhan berkata gini, kalau engkau gak bertobat. Di mana? Ini ya, ini rahasia nih. Dalam kerajaan sorga, seperti tadi saya udah bilang. Dia memberikan pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Kalau dia sudah memberikan karunia-karunia, itu gak akan dicabut lagi sama Tuhan. Bisa gak seseorang mengusir setan tapi hidupnya masih berantakan? Gak ada yang berani jawab kan? Saya mau katakan sih dengan berani. Bisa. Dia kayaknya punya kuasa mengusir setan. Bernubuat. Ya, bernubuat membangkitkan orang mati. Bisa. Di Matius 7 berkata, Tuhan, aku telah bernubuat demi namamu. Aku telah menyembuhkan orang sakit demi namamu. Aku telah mengusir setan-setan demi namamu Tuhan. Terus Tuhan berkata gini dari surga. Hei, pergi engkau, aku tidak mengenal engkau. Karunia bisa tetap bekerja melalui bejanamu. Tetapi soal penerimaan Tuhan terhadap siapa yang bisa masuk dalam kerajaan sorga. Ini nih kuncinya. Bertobat. Pertobatan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap hari. Kesadaran akan terus berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Kasih karunia-Nya yang sudah kita terima memampukan kita untuk hidup di dalam pertobatan. Pertobatan tidak dapat dipisahkan dari akses kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang bertobat sungguh. Karena mengalami kasih karunia Tuhan yang besar. Mengalami penebusan Tuhan yang tiada taranya. Yang oleh darahnya kita telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Kita telah memiliki jaminan kerajaan sorga. Untuk itu engkau harus terus kata Paulus mengerjakan keselamatanmu. Di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam kerajaannya Tuhan. Ada nilai-nilai kerajaan yang masuk kita hidupi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Itu kerajaan. Makanya Tuhan panggil anak kecil. Nih bertobat. Kenapa gambar anak kecil bertobat sih? Anak kecil itu ya. Biasanya bawa itu yang. Iya. Umar mana? Gak ikut ya? Oh ada ya. Anak kecil ya. Coba deh main sama Umar. Main sama Umar tuh. Anak kecil. Umar tuh ya. Apa adanya Bapak Ibu. Gak ada kemunafikan di dalamnya istilahnya gitu. Waktu itu Tuhan Yesus dalam perjalanannya ketemu nih dengan satu yang akhirnya menjadi muridnya gitu loh. Yang bernama Nathanael satu kali. Waktu dia lagi jalan gitu dipanggil sama Filipus. Yuk datang nih saya lagi bertemu dengan Mesias namanya. Itu Yohanes 1 ayat 47. Belum Nathanael belum ngomong apa-apa. Tuhan Yesus bilang begini. Hei kamu itu orang Israel sejati. Dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itu perkataan keluar dari Tuhan Yesus loh. Kalau perkataan dari orang lain mungkin beda. Tapi kalau Yesus yang bisa menyelidiki hati manusia berkata gitu melepaskan perkataan itu kepada Nathanael. Itulah kondisi dari orang atau pribadi yang Tuhan sedang melepaskan perkataannya. Kamu Nathanael, kamu orang Israel sejati dan tidak ada kepalsuan di dalam. Anak kecil tuh gitu. Tidak ada kepalsuan di dalam. Tidak ada istilahnya ini. Lo gak usah munafik di depan Tuhan. Tuhan tahu sampai masuk ke dalam. Jangan pakai jubah rohani.
untuk membuat dirimu merasa lebih hebat dari orang lain. Saya diajar seperti itu soalnya. Jangan merasa lebih rohani, tahu firman, dan merasa engkau lebih hebat daripada yang lain. Karena Tuhan yang lebih tahu siapa engkau di dalam. Indikatornya adalah berjalanlah di dalam penyerahan utuh akan kehendak Tuhan dan rancangannya dalam kehidupan kita. Dan setiap waktu kita akan mengalami kerajaannya. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Udah ya, tapi ayat selanjutnya nih. 18 ayat 4 dikatakan ini. Sedangkan barang siapa, apa di situ? Merendahkan diri. Susah loh sekarang ngelihat orang merendahkan diri. Apalagi di zaman medsos. Semua mau eksis pakai konten. Semua pengen dilihat pakai konten. Ini loh, ini usaha gue, ini gaya gue, ini cara gue bergaul dengan orang lain. Ini promosi gue tentang barang-barang atau apa. Ini kekayaan gue pakai bagi sesuatu yang menteng, pakai sesuatu yang hebat. Semua medsos sekarang di mana-mana kita pakai. Nih, Bu Od, mau belajar soal medsos? Ibu Odi ada di tempat ini. Belajar dengan dia, nanti ada training medsos di tempat ini. Bagaimana memakai medsos dengan benar untuk kemuliaan Tuhan di dalam kerajaannya. Setuju katakan amin. Di tempat ini juga ada edukasi Bapak Ibu. Jadi bukan hanya bergereja, tapi Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan staf yang ada mengerti bahwa tubuh Kristus atau orang percaya perlu diperlengkapi. Zamannya apa sekarang? Sekarang zamannya digital. Sekarang eranya kita, beruntunglah kita yang lahir di tahun, saya sih lahir tahun 70-an Pak Gembala, Bapak Gembala tahun berapa saya nggak tahu. Saya di tahun 70-an ya, mengalami yang namanya sepeda, habis itu kaset, habis itu radio, habis itu masih ada CD, video Betamax, ya, sampai akhirnya komputer yang masih segede-gede gaban tuh, ya kan, ya masih kita kejar. Habis itu masuk ke era pager. Dulu pager, bip pager berbunyi, bip berbunyi gini ya, gitu kan. Kita tahu itu pager bunyi, oh ya ada pesan dari Pak Gembala. Hari ini ada 2 pengerja, oh ya udah datang. Dulu pager kayak begitu. Sekarang nggak usah pakai pager, semua ada di dalam namanya smartphone. Di dalam smartphone juga ada yang namanya tablet. Sekarang kita khotbah udah pakai tablet. Udah nggak perlu, bukannya nggak perlu bawa Alkitab yang tebal-tebal, bukan. Saya masih punya loh Alkitab yang tebal. Suka juga saya baca. Tapi ini mempermudah. Artinya kita ada di era digital. Kita harus beradaptasi dengan era digital. Dan bagaimana kita memakai era digital ini untuk memperluas kerajaan sorga. Bagaimana kita memakai era digital ini, memakai medsos kita, WA kita, Telegram kita, apalagi? Facebook kita, apalagi? Instagram kita, pakai apa lagi? Twitter kita, semua kita pakai. Mungkin di sini semua ada yang punya tuh akunnya, di Twitter ada, Instagram ada, di Facebook ada, di apa? Semua semua platform medsos semua mungkin punya tuh, ada namanya, gitu ya. Untuk apa? Karena ini udah zamannya. Ini kita punya era. Mari berinteraksi, tapi bukan hanya untuk terlihat kita eksis di dalamnya, tapi untuk memberitakan kerajaan Tuhan. Yang setuju katakan? Sekali-sekali mampirlah ke medsosnya Pastor Anto. Pastor Anto biar lagi nyetir nih, Injil diberitakan terus. Bapak Ibu tahu, saya mendapatkan dari Tuhan. Pagi hari ini saya mendapatkan dari Tuhan bahwa kita harus selalu memiliki hati seperti penyembah. Masuk ada, coba balik buka. Atau buka medsosnya Mount Hermon Church. Nanti di pengumuman ada tuh medsosnya apa aja. Ya ada khotbahnya Bapak Gembala. Ada pesan-pesan dari kerajaan sorga untuk kita semua. Didengarkan. Daripada kita dengar banyak yang sampah. Sekarang banyak loh berita-berita sampah di medsos. Ya sebenarnya kita gak perlu dengar. Tapi ada kita terpengaruh. Wah gila ya. Si Baim. Kok bisa? Taunya dari mana? Medsos, gak mungkin gak tahu. Ayo, kan pada ketawa tuh, kan pada tahu semua tuh. Udahlah, kita semua ada di eranya, tahu. Ya kan? Gila tuh wasitnya Bahrain. Serang semua. Masuk wasitnya Bahrain tuh dibombardir di medsosnya dia tuh. Gara-gara berlaku gak adil tuh, medsos bisa dipakai untuk hal yang baik, tapi juga bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Saling mengejek,
Ya kan? Bisa loh kita punya integritas kita dijelek-jelekan di medsos bisa. Gua kenal tuh Tommy. Siapa Tom? Gua kenal dia. Gini, bisa dipakai medsos, bisa. Sekarang tuh open communication, semua informasi terbuka. Siapa mau jelekin siapa yang mau kasih penghargaan kepada siapa, semua bisa melalui medsos. Amin. Pergunakanlah medsos dengan baik untuk memperlebar kerajaan sorga. Ini dia nih, bertobat menjadi seperti anak kecil dan merendahkan diri. Merendahkan diri. Orang punya humbleness di hadapan Tuhan. Itu kelihatan sih. Kelihatan. Gak bisa dibungkus dengan apapun. Karena bagi kita ya, kita pasti dapat ngerasain orang yang sedang berhadapan dengan kita, dengan berbicara dengan kita itu siapa. Dan bagaimana dianya itu dapat dirasain. Firman Tuhan berkata gini, Yohanes 3. Angin berhembus kemanapun dia pergi. Engkau dapat merasakannya, tapi engkau tidak tahu dari mana angin itu datang dan kemana angin itu pergi. Artinya gini, keberadaan, angin bisa dilihat gak? Saya tanya, angin bisa dilihat gak? Kalau engkau benar-benar percaya kepada Yesus, hidupmu dapat dirasakan orang lain. Orang mungkin gak kenal kamu, tapi keberadaanmu tuh membawa itu. Sesuatu yang dapat dirasakan. Mungkin orang gak tahu kamu tuh siapa, latar belakangnya apa. Tapi hidupmu dapat dirasakan oleh orang lain. Benar ya? Misalnya kita kenal sama Pak Joni, Bu Lydia. Simple. Kenal sama mereka orang simple. Mulai dari atas ke bawah orangnya simple. Gak neko-neko. Tapi gak banyak orang di sini kenal ke Bapak Joni sama Ibu Lydia. Semua hampir kenal semua ya. Tapi apakah kenal, bagaimana kehidupannya apa. Tapi gini, ini loh di dalam ini dapat ngerasain. Bagaimana waktu kita bergaul dengan mereka. Bagaimana humbleness-nya. Kerendahan hatinya, kerendahan dirinya di hadapan orang lain. Tidak merasa diri kita lebih tinggi, lebih besar. Tapi kita dapat merasakan apa yang menjadi pergumulan, tantangan orang lain. Bahkan kita dapat memberikan apresiasi kepada orang lain. Jika orang itu menjadi berkat buat hidup kita. Haleluya. Amin. Itulah yang dikatakan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budimu. Dan kasihlah apa? Sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Gak bisa ada orang yang dapat mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau tidak terlebih dahulu mengalami kasih karunia Tuhan. Sulit. Dunia ini sudah dipenuhi oleh kebencian. Dunia ini sudah dipenuhi dengan saling mengejek satu dengan yang lain. Dunia ini sudah dipenuhi oleh orang-orang yang sakit hati, kepahitan. Kemarin ini belum begitu lama ini satu kejadian pernah dengar? Seorang anak muda, cewek cantik masih muda. Diputusin pacarnya. Loncat dari lantai 15. Bunuh diri. Cuman karena diputus. Putusinya mungkin langsung terang-terangan lagi. Enggak, katanya diputusinya tuh pakai WA. Iya, diputusin pakai WA, dihubungin udah gak bisa. Ya kan waktu di WA cuma centang-centang satu. Cuman karena gitu, centang-centang satu. Terus langsung stres. Kepikiran lo, gila gue mati aja deh. Mati beneran dibunuh diri tuh gila sih. Tuh kekuatan medsos gila sih. Oh saya pikir. Itu yang ada di realita di sekitar kita Bapak Ibu. Bertobat. Menjadi seperti anak kecil apa adanya. Dan humble yourself. Rendahkan diri. Kita gak mungkin tidak menghadapi tantangan, permasalahan, pencobaan dalam dunia ini. Gak mungkin. Kecuali kalau kita udah kembali ke sorga. Kita kembali ke sana udah gak ada. Tantangannya udah gak ada. Masalah udah gak ada. Orang udah di sorga. Kita ngadapin apa lagi udah di sana aneh. Tapi waktu kita masih di bumi. Halo. Masih di bumi. Tantangan pasti ada. Masalah pasti ada. Pencobaan masih ada. Semua pasti masih ada di hadapan kita. Tapi gini loh. Bertobat. Dengan penuh kepolosan dan keinginan untuk bergantung sama Tuhan, datang seperti anak kecil kepada Dia, rendahkan dirimu, dan terakhir dikatakan menjadi seperti anak kecil yang bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Umar gak mungkin dari rumahnya sana jalan sendirian ke mana, ke Ratu Plaza gini. Mau ke Ratu Plaza, uncle mau ke Ratu Plaza ya, ngambil tas jalan sendiri, jalan gini. Nyasar dia, tahu tiba-tiba gak tahu kemana, tahu hilang gitu loh. Gak tahu di mana hilang sudah, gak ada. Tapi kenapa? Dia butuh nih Bapak Gembala, Ibu Gembala. Uncle ikut ya ke Ratu Plaza, Umar mau ikut. Oke, ayo sini. Naik mobil, nurut.
Kalau misalnya, nggak mau angkel, saya mau ke Ratu Plaza, tapi nggak mau ikut angkel ya, saya mau jalan kaki aja, dah gitu. Nggak nyampe, saya jamin sampai sini nggak nyampe deh. Umar nggak akan nyampe di sini. Tapi karena ikut mereka, dia melihat nih pribadi sebagai orang tuanya, aduh saya pengen ikut mereka nih, karena mereka dapat membawa saya sampai sini. Orang tua yang benar akan membimbing anak-anaknya untuk berjalan di dalam apa yang benar menurut terang kebenaran firman Tuhan. Amin. Lihat nanti ya sekali-sekali kalau misalnya sempat masuk ke medsosnya Bro Anto. Bro Anto selalu melibatkan anaknya. Itu adalah si Johan. Johan itu energik banget loh. Sekali-sekali harus dibawa ke sini bro. Johan bisa kasih mic nih. Nyanyi loh dia di sini. Uncle Tom nyanyi. Pegang mic. Nyanyi. Kalau tinggal siapa aja main keyboard dan nyanyi dia. Johan. Karena dilihat bapaknya tuh suka nyanyi. Anaknya nyanyi jadinya. Karena turun DNA-nya. Satu lagi Echel yang masih kecil. Yang anaknya cabi masih kecil gitu. Tapi gitu ya. Kalau dalam medsos pasti perkataan-perkataan positif dilepaskan Anto buat anak-anak. Johan, Anthony, kamu adalah anak yang diberkati Tuhan. Kamu akan dipakai Tuhan ke depan untuk menjadi berkat bagi generasimu. Gitu. Itu dia perkataan yang melepaskan berkat bagi keturunanmu. Itu akan tiba-tiba dia besar. Saya pun gak menyangka anak saya Leandra di sekolahnya dan di dalam aktivitas misalnya dalam satu gereja dipakai Tuhan untuk kalau misalnya lagi ada KKR dia suruh nyanyi. Kalau misalnya dia lagi diminta dalam choir tiba-tiba dia jadi tim inti yang misalnya dia bisa nanti suaranya yang direkam baru nanti kalau bisa mereka lagi nyanyi secara banyak gitu ada suaranya dia yang akan mendukung suara choir yang ada untuk waktu itu nyanyi di setiap event-event yang ada. Saya gak nyangka loh. Tapi itu turun anak saya. Karena apa? Karena dia tahu juga mungkin dia ngeliat, papa saya suka nyanyi dalam hadirat Tuhan, pimpin di gereja. Anaknya paling gak ngeliat loh. Karena orang tua itu keteladanan, humbleness atau kerendahan diri seorang anak, dia melihat bapaknya, orang tuanya sebagai cerminan kehidupannya. Dia melihatnya, merendahkan diri seperti anak kecil, melihat Tuhan. Dan melihat perbuatan Tuhan dalam perjalanannya. Ayat terakhir. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nyambut Tuhan. Dengan apa adanya dirimu. Gak usah dengan kebanggaan. Ada satu di dalam cerita. Tuhan Yesus berkata gini. Di sinagoga ada dua orang nih berdiri. Satu orang Farisi. Ahli Taurat. Yang satu orang biasa. Orang Farisi doanya gini. Tuhan, aku bersyukur. Yang sebelah itu mengucuk cukai. Aku bersyukur Tuhan. Katanya. Aku telah membayar perpuluhan. Aku bersyukur aku berdoa sehari 3 kali. Gak seperti orang berdosa ini yang ada di sebelah saya. Katanya orang itu berdiri. Yang sebelahnya pemungut cukainya. Dia cuman sujud di hadapan Tuhan apa adanya. Terus dia bilang gini. Tuhan ampunilah aku. Aku ini orang berdosa. Terus Tuhan bilang begini, siapa di antara kedua orang ini yang doanya didengar oleh Tuhan? Kata Tuhan, kata murid-muridnya ini nih yang merendahkan diri. Uangmu, jabatanmu, posisimu, apapun dalam dunia ini tidak akan membuatmu nanti mewarisi kerajaan sorga. Kau punya karunia hebat, bisa melakukan perkara-perkara ajaib, tapi itu bukan satu indikator bahwa engkau bisa masuk dalam kerajaan sorga. Tapi ini loh, bertobat. Seperti apa bertobat? Dan dikatakan apa? Merendahkan diri. Seperti anak kecil. Dan menyambut dia, sang raja di atas segala raja. Selalu. Di dalam kehidupan kita. Itulah yang empunya kerajaan sorga. Yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Hari ini, pelajaran yang berharga bagi kita adalah. Mari kita kalau datang seperti kita lagi beribadah. Datang apa adanya. Dengan penuh kerinduan. Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup kalau bukan karena Tuhan. Kita gak bisa hidup kalau bukan karena Bapa. Bapa segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu.
diturunkan oleh Engkau. Waktu Engkau memberkati aku, tidak ada perubahan. Engkau tidak pernah berubah waktu Engkau memberkati aku. Tidak pernah ada pertukaran, gak pernah ketukar berkat Tuhan. Aku percaya, aku gak mau iri kepada tetanggaku yang lagi punya mobil BYD baru Tuhan. Aku gak mau cemburu Tuhan. Aduh, padahal sebenarnya udah ngintip-ngintip. Wih, saya gak mau Tuhan, saya gak mau cemburu. Padahal udah lihat-lihat ini, wih mobil keren juga. Tapi gak mau Tuhan, saya gak mau cemburu. Saya percaya berkat-Mu. Ya kan? Habis itu kita melihat bagaimana penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadilah umat kerajaan Tuhan yang tidak hanya mengerti dan memahami bagaimana engkau dapat berjalan di dalam kehendak Tuhan, tetapi bagaimana engkau mengalami keberadaanmu, selalu mau bertobat, merendahkan diri, menjadi seperti anak kecil, dan kehidupanmu selalu menyambut Dia. Bukan hanya waktu kamu di rumah, bukan hanya waktu kamu di gereja, bukan hanya waktu kamu lagi sendirian di mobil, tapi bahkan di tempat yang umum banyak orang ada di sana, engkau dapat bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Satu kali saya mati misi diizinkan untuk masuk ke kampung kusta Sitanala. Banyak orang sakit didoakan. Kita masuk ke situ. Salah satunya ada yang mengalami, yang datang ke saya itu ada yang mengalami rabun mata. Waktu itu. Datang, Pak. Kalau Bapak Ibu masuk ke kampung kusta, ada satu gereja di mana Bapak Ibu bisa melayani situ. Mereka orang-orang penyintas, artinya mereka sudah dulu mengalami kusta, tapi sekarang mereka dalam keadaan baik gitu. Jadi jangan heran kalau masuk gereja itu jemaatnya tuh tangannya jari-jarinya udah nggak ada, cuma ada jari satu gitu loh. Ya kupingnya nggak lengkap gitu loh. Jadi itu karena kusta gitu loh. Tapi gini, di tengah-tengah orang-orang mereka merasa mereka butuh jamahan Tuhan, butuh bagaimana kerajaan Tuhan ditegakkan di tempat itu. Kita menjadi perpanjangan kerajaan Tuhan untuk datang ke situ dan menjadi berkat. Gitu. Humbleness datang, tidak merasa bahwa diri kita itu lebih hebat dari mereka. Tapi waktu mereka minta dukungan doa, kita doakan. Orang yang rabun itu, satu tutup. Doakan, sebelahnya terus. Pasti buka. Sekarang buka matanya. Wah Pak, kok ini jelas banget nih sekarang saya ngeliatnya. Tuh Tuhan yang melakukan. Waktu kita dipakai sebagai alat kerajaannya Tuhan, seperti anak kecil itu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi solving maker. Engkau menjadi orang-orang akan membawa jalan keluar bagi orang-orang yang membutuhkan jawaban atas setiap permasalahan mereka. Ada yang lagi stres, anak-anak muda yang lagi putus pacarannya, tiba-tiba pengen bunuh diri seperti yang berita baru kita dengar itu. Engkau datang dan engkau dapat menjadi jawaban atas anak muda itu. Masih ada harapan, lu gak usah takut. Masih banyak cowok lain yang bisa senang sama lu. Tapi Tuhan mencintai lu. Jangan pernah ambil satu keputusan yang gegabah. Sayang, yang membuat saya sedih adalah anak muda itu yang bunuh diri itu. Kristen loh. Bapaknya Kristen. Orang tuanya. Kristen gak Katolik ya waktu itu. Jadi saya ngeliatnya aduh sedih banget. Banyak loh orang di luar sana yang sedang stres, putus asa, tidak punya pengharapan. Kita sebagai orang-orang yang ada dan beribadah kepada Dia harus melakukan atau harus memperlihatkan sesuatu yang berbeda kepada dunia ini. Kita ada di dalam dunia, tapi firman Tuhan berkata kita bukan bagian dari dunia itu. Itu perkataan Tuhan Yesus loh. Mereka ada di dalam dunia ini Tuhan, tapi mereka bukan berasal dari dunia ini. Yohanes 17, Bapak Ibu baca. Di situ Tuhan berkata, Tuhan Bapak aku berdoa, Kau pelihara mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang Kau berikan kepadaku Tuhan. Karena mereka ada dalam dunia ini, tapi mereka bukan berasal dari dunia ini. Mereka berasal daripadamu, sama seperti aku berasal daripadamu. Tantangan ada, masalah ada. Tapi hidup kita membawa kerajaan Tuhan dimanapun kita berada. Hidup kita membawa pengenalan akan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Amin. Amin. Saya panggil main keyboardnya boleh maju ke depan.